Sampurasun, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Buat teman-teman yang sudah bekerja, yang sudah harus mencari nafkah di luar, tetap jaga kesehatan. Dan juga buat teman-teman yang masih memiliki privilege kerja di rumah atau WFH, tetap jaga kesehatan dan sampaikan salam saya buat keluarga kalian dimanapun kalian berada. Di episode kali ini, senang banget rasanya saya ketemu lagi dengan beliau yang terakhir saya ketemu di 9 Februari 2019 pada saat itu event Hari Pers Nasional. Waktu itu beliau menjadi MC bersama Mas Imam Priyono. Kami bertemu di Kalimantan Selatan dan akhirnya sekarang ketemu lagi dengan beliau. Beliau adalah seorang news presenter dari Seputar Indonesia di RCTI. Kemudian juga beliau adalah seorang produser, jurnalis dan juga banyak mengisi acara di off air ataupun on air di berbagai lebih banyak off air di berbagai acara. Dan hari ini saya juga senang banget bisa bertemu lagi melalui via udara dengan Mbak Lady Mariana. Apa kabar? Halo. Apa kabar Mas Fajar? Sehat Mas? Sehat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat ya di tengah pandemi gini, karena gimana pun juga nampaknya udah memasuki bulan kelima. Mau nggak mau aktivitas ekonomi udah harus berjalan. Ya. Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap menjalankan protokol kesehatan seperti harusnya ya. Amin. Dan yang pasti sekarang tuh sehat tuh menjadi sesuatu yang mahal banget ya. Jadi kita doakan yang terbaik. Mahal banget, betul. Sehat itu menjadi salah satu kunci, karena dengan sehat dan bahagia semuanya pasti berjalan dengan lancar sesuai rencana. Amin. Setuju. Anyway, sebelum nanti kita ngobrolin tentang karir seorang Mbak Lady di dunia jurnalis juga news presenter, aku mau tanya dulu dong. Ini kan kita udah 5 bulan nih menuju di era pandemi ini kan, dan juga era new normal. Ada sesuatu yang unik gak sih atau hal yang baru yang belum pernah dirasakan seorang Mbak Lady di kala pandemi dan juga new normal yang bisa menjadi inspirasi teman-teman pendengar Ruang Cerita nih yang sekarang lagi dengar dimanapun mereka berada sekarang? Kalau yang saya rasain ya, mungkin sama ya teman-teman kebanyakan. Saya ngerasa ketika di awal pandemi itu jenuhnya luar biasa ya, karena saya cenderung disiplin, Mas Fajar. Saya orangnya kalau dibilang A untuk betul-betul membantu pemerintah meredam angka COVID-19, saya betul-betul disiplin orangnya. Jadi ketika bulan-bulan awal COVID-19 itu merebak, saya benar-benar nggak berani untuk keluar. Tapi karena pekerjaan saya memaksa bahwa ya namanya kami jurnalis ya, jurnalis itu kan orang yang ada di garda terdepan selain dokter di tengah pandemi ini. Kenapa? Betul, karena ketika dokter melakukan penanganan secara medis, kami melakukan penanganan secara komunikasi. Jadi kita yang harus mengabarkan kepada masyarakat soal update-nya COVID-19 seperti apa setiap harinya. Kemudian juga menyampaikan kepada masyarakat supaya mereka nggak terlalu khawatir berlebihan, tapi juga tahu bagaimana penanganannya dengan baik supaya bukan rasa khawatirnya yang makin membuncah atau makin meluas, tapi bagaimana kesigapan kita semua untuk bersama-sama meredam COVID-19 ini. Jadi ketika teman-teman yang lain, teman-teman saya semuanya udah punya privilege untuk work from home, kami tetap work from office. Kami tetap bekerja di kantor. Karena ya gimana pun juga siarannya tetap harus berjalan gitu. The news don't stop and so do we. Newsnya kan tidak pernah berhenti bekerja. Makanya ketika pandemi itu betul-betul merebak, saya tetap bekerja, tapi saya nggak punya rute yang lain kecuali rumah kantor. Rumah kantor terus ya? Kalau dulu mungkin kalau dulu mungkin sebelum pandeminya merebak, saya sering kumpul sama teman-teman saya, juga sering menghandle kegiatan-kegiatan off air gitu ya, di luar pekerjaan kantor. Ketika pandemi itu betul-betul terjadi di Indonesia, otomatis semua pekerjaan off air stop. Karena tidak mungkin ada pekerjaan yang mempertemukan orang dengan orang banyak gitu. Sehingga pekerjaan off air itu benar-benar stop. Sementara pertemuan saya dengan teman-teman yang biasa saya lakukan minimal ya seminggu sekali lah ya, kita ngobrol sama teman-teman, hangout sama teman-teman, itu otomatis juga terhentikan. Karena kebetulan ketika pandemi itu merebak, ibu saya yang berusia 60 tahun dan punya penyakit bawaan
sedang mengunjungi saya ke Jakarta. Jadi saya nggak bisa egois, harus betul-betul menjaga beliau supaya beliau juga tetap aman. Apalagi saya masih bekerja dan ketemu sama orang-orang di luar. Saya masih work from office. Jadi saya meminimalisir possibility bahwa virus itu bisa ada di sekitar lingkungan saya, sehingga saya mengurangi intensitas untuk ketemu orang. Saya juga tidak melakukan rute pergi ke tempat lain kecuali kantor, rumah. Dan frankly di awal-awal, ketika 3 bulan awal, itu betul-betul jenuh sekali ya, betul-betul melelahkan. Karena ya kita orang yang aktif gitu. Ketika orang yang awalnya sangat aktif gitu yang rasanya itu saya nggak akan tidur sebelum energi saya itu betul-betul habis. Tiba-tiba kegiatan kita dibatasi, ibarat katanya freedom kita has been taken, the freedom has been taken ketika kebebasan kita direnggut, tapi kita harus patuh karena sama-sama harus ngerem kegiatan semuanya supaya bisa mengurangi angka pandemi ini. Akhirnya mau nggak mau yang terjadi ya memang pasti kita sangat jenuh ya. Saya sampai muter otak, apalagi yang bisa saya lakukan ya ketika di rumah, apalagi yang harus saya kembangkan ya supaya nggak jadi saya harus putar otak supaya saya bisa menemukan bakat-bakat saya yang lain supaya saya nggak jenuh di rumah dengan aktivitas yang berkurang, intensitas ketemu orang juga berkurang, berarti jadi jenuh kan. Akhirnya saya melampiaskannya ke banyak hal, saya jadi satu olahraga di rumah. Dari yang awalnya saya tuh olahraga selalu outdoor ya, minimal saya pasti ke lapangan squash, saya suka main squash. Jadi mau nggak mau saya meskipun squash tuh mainnya sendiri ya, tapi kan di lapangan kita ketemu sama orang, kemudian juga tempat bayarnya pun kita ketemu sama orang dan segala macam. Akhirnya saya betul-betul meminimalisir untuk ke tempat luar. Saya benar-benar olahraga di rumah, ya saya buka video YouTube gitu, gimana cara olahraga di rumah. Saya kemudian juga ngembangin bakat untuk masak. Dari yang mungkin sehari-hari saya nggak pernah masak gitu ya, karena kan sehari-hari udah cukup sibuk kerja gitu ya. Akhirnya karena pandemi ini jadi banyak jadwal di rumah, akhirnya saya coba-coba resep di YouTube dan thank God I can cook actually. Saya baru menemukan bahwa saya bisa masak ya. Lucu juga karena setelah saya pikir bahwa selama ini saya nggak bisa masak, ternyata setelah pandemi merebak, saya bisa menemukan bahwa sebenarnya kalau soal masak itu perihal punya kemauan aja, mau apa enggak aja. Kalau mau tuh sebenarnya segala macam resep tuh kita cobain, toh semuanya udah ada semua di YouTube, semuanya udah ada di Cookpad. Gampang ya, semua ada di YouTube, kita tinggal lihat doang kayak gitu. Semua ada di YouTube, segampang itu. Jadi saya udah nggak susah itu lagi. Oh, ada satu lagi saya ngembangin bakat saya soal interior design. Saya tuh punya bakat terpendam untuk jadi interior design. Jadi setiap kali saya punya waktu luang, saya akan melihat video-video di YouTube soal pembelajaran. Sekarang kan banyak ya free class gitu. How to design, how to make over your room dan segala macam. Itu saya bukain satu-satu ilmunya dan itu banyak banget free class yang dikasih di YouTube. Ya, itu saya kembangkan lagi supaya saya bisa belajar secara otodidak, nggak harus kuliah di interior design atau DKP. Luar biasa. Gitu, jadi sungguh jadi menginspirasi sekali kakak. Nggak Fajar, karena saya tuh orangnya tipikalnya tuh saya nggak bisa diem memang orang. Jadi saya tuh orangnya nggak bisa diem, nggak bisa tidur kalau energi saya tuh belum habis. Jadi saya tuh emang harus ngabisin energi. Dan saya tuh nyesel gitu kalau satu hari itu lewat gitu aja saya nggak ngapa-ngapain. Makanya saya selama pandemi ini jadi lebih banyak baca buku atau baca literasi dari internet. Kemudian juga saya banyak buka video yang saya memang passion ya. Contohnya kayak interior design tadi. Dan saya betul-betul belajar dari apa yang bisa saya pelajari dari kelas ini, apa yang bisa saya pelajari dari video yang ini. Jadi supaya waktu yang ada selama pandemi itu tidak terbuang percuma. Tapi ketika pandeminya habis pun kita punya ilmu baru yang suatu saat nanti siapa tahu bisa kita kembangkan jadi bisnis baru. Betul. Setuju. Dengan adanya pandemi juga kan hal positif lainnya adalah kita bisa mengembangkan kemampuan kita yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah tahu itu kan, nggak pernah kita explore kan ya. Terus dengan adanya pandemi ini kita banyak
hal baru dan juga mungkin jadi ladang baru untuk usaha baru kah atau apa yang mungkin teman-teman juga bisa keluar ya gitu kan Mbak? Betul. Jadi jangan sampai waktu itu terbuang percuma. Banyak orang yang bilang kayak saya tuh bosen di rumah nggak ngapa-ngapain. Mungkin kurang kreatif dalam memanfaatkan waktu, mau diapain waktunya. Karena sebenarnya setelah saya pikir-pikir ternyata banyak kok yang bisa kita kerjakan di rumah tanpa harus membuang waktu itu secara percuma. Mungkin buku-buku yang awalnya kita beli, kita tumpuk gitu aja nggak pernah kita baca, sekarang jadi punya kesempatan untuk menyelesaikan buku-buku itu gitu. Atau mungkin niatan-niatan awal dulu pengen belajar apa yang sama sekali nggak pernah kita lakukan dengan alasan bahwa kita nggak pernah punya waktu. Sekarang adalah waktunya untuk belajar. Saya pun juga melakukannya. Saya ngambil kelas-kelas online, saya ambil short course atau les-les singkat. Itu juga saya belajar video-video yang saya memang passion. Itu adalah untuk mengisi waktu luang dan untuk mengisi ilmu pengetahuan supaya waktunya nggak terbuang percuma gitu aja. Oke. Terus bagaimana sih dirimu Mbak membagi waktu antara kerja, kemudian olahraga, terus kemudian juga me time sendiri ataupun dengan keluarga itu? Bagaimana dirimu mengatur waktunya tuh Mbak? Sebenarnya kalau me time, buat saya olahraga itu udah tergolong me time. Makanya saya biasanya nggak terlalu suka olahraga tuh rame-rame. Karena buat saya olahraga tuh, apalagi lari ya, saya olahraganya cuma 2 sih. Ya kayak lagi tekuni itu paling lari sama squash. Kalau squash itu biasanya saya untuk melampiaskan emosi ya, ngontrol emosi. Karena kalau squash itu kan kita berhadapannya sama tembok ya. Kalau kita emosi, mukulnya terlalu keras, otomatis bolanya akan lari ke sana kemari. Kita akan capek sendiri ngadepinnya. Makanya itu salah satu bentuk saya ngontrol emosi. Contohnya itu adalah melalui mind squash. Semakin saya emosi terhadap diri saya sendiri, semakin saya emosi, semakin saya keras mukulnya, bolanya akan semakin ke sana kemari. Makanya harus kontrol emosi supaya bolanya pun terkendali, kita nggak kehabisan energi di lapangan. Sama kayak lari itu saya ngelatih fokus ya supaya ya selain bahwa supaya staminanya panjang juga supaya nggak gampang lelah. Nah, biasanya ketika lari itu saya punya waktu untuk mikirin hal-hal yang biasanya saya pikirkan selama 1 pekan gitu. Buat nyari-nyari ide atau untuk mikirin masalah-masalah kerjaan yang mungkin terhambat sebelumnya. Makanya saya jarang main karena saya selalu menilai bahwa olahraga itu adalah waktu personal. Kecuali kalau sebelum pandemi teman-teman ngajakin olahraga bareng gitu ya. Kayak misalnya ada teman-teman ngajakin squash bareng, terus saya iyain. Nah itu berarti memang saya maunya olahraganya bareng. Tapi di luar dari itu saya lebih banyak olahraga sendiri itu untuk me time supaya saya punya waktu untuk berdialog dengan diri saya sendiri. Kalau dengan keluarga sih saya rasa sederhana ya. Sebenarnya kan keluarga itu kan buat saya sendiri itu kayak the most important thing in the whole world gitu, because that's where happiness comes from. Family is happiness to me. Jadi buat saya karena dasarnya buat saya keluarga itu adalah kebahagiaan saya yang paling dasar. Jadi membangun komunikasinya sangat mudah. Setiap hari pasti saya akan menyempatkan buat telepon keluarga di Surabaya. Atau kalau kebetulan ibu saya lagi kejebak di sini, setiap hari saya pasti akan sempatkan untuk ngobrol sama ibu saya soal bagaimana hari yang saya lalui. Kalau ada permasalahan juga saya ceritakan ke beliau. Gitu sih Mas. Jadi menurut saya waktunya tidak susah diatur karena sebenarnya kalau pekerjaan di kantor itu kan selama pandemi ini kita mengurangi working hours-nya. Jadi supaya tidak terlalu berlama-lama bertemu dengan orang, paling sekitar 7 jam lah kantor. Dari sebelumnya mungkin saya bisa sampai 10-12 jam. Sekarang di kantor hanya hitungannya 7-8 jam. Kita udah bisa pulang menghindari kerumunan orang kan. Jadi lebih sedikit, lebih singkat waktu di kantor. Sisanya saya bisa pergunakan di rumah untuk hal-hal lainnya. Kalau saya jenuh untuk belajar ya saya sama seperti yang lainnya juga nonton Netflix dan sebagainya juga sama kok sama seperti pada umumnya. Karena kesehatan mental itu kan penting kan. Jadi benar. Karena kalau udah capek belajar atau udah capek ngambil short course gitu ya. Ya udah saya juga sama dengan teman-teman yang lainnya juga nonton Netflix juga. Menyempatkan untuk menghibur diri lah ya supaya pandemi nggak terlalu stres banget. Kita kalau bahas tentang seorang Lady Marina adalah tidak terlepas dari
beliau di dunia jurnalis kan seperti itu, dan kita tahu bahwa Mbak ini sekarang kan menjadi bagian di seputar Indonesia News Presenter gitu kan. Nah, boleh dong sedikit sharing bagaimana awal karir Mbak di dunia jurnalis yang mungkin kan sampai sekarang Mbak terus mengeksplor diri Mbak dan sampai terakhir kan memang berapa kali Mbak mewawancara baik itu public figure ataupun kemudian pejabat-pejabat penting, dan salah satunya Pak Presiden pernah, terus Pak Wakil Presiden ke-7 Pak Yusuf Kalla juga pernah waktu itu kan. Terus ya pokoknya banyak lah orang-orang penting. Nah itu bagaimana juga Mbak mungkin bisa dibagikan tips-tips sederhana dari seorang Mbak Lady buat teman-teman yang mungkin baru newbie nih, ataupun yang mungkin mau seperti Mbak, ataupun yang untuk mengeksplor dirinya lebih dalam lagi di dunia jurnalis. Oke, jadi kalau nyeritain awal mula dunia jurnalis itu panjang banget ya. Saya tahun 2013 pertama kali ikut untuk namanya audisi, blind audition. Jadi saya lulus akhir 2012 ya. Akhir 2012 itu saya lulus wisuda. Kemudian saya kuliah di akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UNER, Universitas Airlangga Surabaya. Nah setelah lulus itu kebanyakan teman-teman saya tuh masuknya pasti jatuhnya ke 3 hal ya. Kalau nggak ke bank, kantor akuntan publik, atau mereka masuknya adalah ke Dirjen Pajak, jadi ke Kementerian Keuangan. Maksudnya dibandingkan sama publik. Nah 4 tahun saya kuliah di akuntansi itu saya ngerasa bahwa this is not my passion gitu ya. I love working with numbers, but I just think that it's not a cup of my tea gitu. Jadi kayak ngerasa saya suka bekerja dengan angka, tapi saya nggak ngerasa bahwa ini jadi satu hal yang saya rasa bisa saya tekuni setiap harinya gitu. Apalagi saya tipikal orang yang mudah bosan. Jadi kayaknya kalau harus ngadepin mantengin laporan keuangan setiap hari, wah itu rasanya akan jadi hal yang sangat membosankan saya pikir ya untuk jadi sebuah career path. Waktu kuliah itu saya beruntungnya bahwa saya kuliah sambil kerja. Jadi waktu itu saya ditawarin jadi penyiar radio di Gen FM Surabaya, dan akhirnya karena saya kecemplung di dunia siaran dan kebetulan gedungnya itu udah di gedung Jawa Pos, di gedung Geraha Peno, kantornya Jawa Pos. Jadi waktu itu saya dilirik sama produsernya TV-nya Jawa Pos, jadi TV-nya Jawa Pos Group, untuk jadi presenter acara musik sama acara sinema atau acara film-film terbaru yang masuk ke bioskop. Akhirnya dari situ baru saya menyadari bahwa kayaknya saya jatuh cinta deh sama dunia broadcasting ini, sepertinya menyenangkan pekerjaannya. Dari situlah saya akhirnya tahu mungkin passion saya adalah di bidang hal-hal yang berkaitan dengan broadcasting atau hal yang berkaitan dengan komunikasi. Akhirnya 2012 saya lulus, 2013 RCTI bikin iklan di acaranya. Jadi seputar Indonesia Open Blind Audition, jadi membuka registrasi untuk reporter presenter. Waktu itu saya ngeliat iklannya di TV, akhirnya saya coba ngelamar. Acaranya dibaringin sama audisinya X Factor, jadi acara ajang pencarian bakat X Factor, itu dibarengin tuh panggungnya. Jadi panggungnya X Factor dibarengin sama panggungnya seputar Indonesia. Jadi ibaratnya seputar Indonesia nebengnya di X Factor. X Factor banyak banget yang X Factor banyak banget yang waktu itu daftar. Dirimu nggak mau nyanyi sampai ribuan tuh. Suara aku nggak enak mas, jangan. Saya pada kabur semua ya ada. Wah jangan deh, bahaya. Akhirnya karena nyobain tuh kan barengan sama panggungnya X Factor, yaudah akhirnya blind audition, tes kamera, syukur alhamdulillah dari ratusan disaring terus jadi belasan, jadi 11 orang, dari 11 orang diterima jadi 3 orang. Dari ketiga itu alhamdulillah saya keterima. Dulu awalnya tuh wah berat banget ya, saya baru ngerasain kerja di dunia broadcasting sesungguhnya tuh ternyata dunia jurnalistik itu sangat berbeda dengan dunia broadcasting yang sebelumnya saya kenal. Kalau saya sebelumnya di siaran radio, saya banyak wawancara artis gitu ya, wawancara penyanyi-penyanyi yang ngeluarin album, atau di dunia presenting di Jawa Pos TV itu saya banyak belajar soal presenting acara yang terbilang lebih mudah lah ya, karena saya by script, udah ada scriptnya,
Dan cenderung ngomonginnya adalah soal musik sama soal film yang akan keluar di bioskop, film terbaru yang ngetrend saat itu. Nggak terlalu suka karena menurut saya itu hal-hal yang bisa di-googling dan informasinya bisa kita hafalkan gitu. Sementara di dunia jurnalistik itu kita benar-benar yang harus turun ke lapangan, wawancara narasumber, belum lagi harus ngadepin berbagai macam challenge yang ada di lapangan, kepanasan lah, deket-deketan sama api karena kebakaran, atau deket-deket sama wilayah ledakan bom. Itu hal-hal yang challenge-nya tuh luar biasa banget tuh, dibandingin sama hal-hal yang mungkin sebelumnya saya hadapi di dunia broadcasting, jadi penyiar radio dan presenter acara musik dan acara film. Tapi dari situ saya belajar bahwa ternyata untuk terjun ke dunia jurnalistik, modal utama itu adalah satu, yakni kegigihan. Jadi kalau kita nggak punya rasa atau daya juang yang tinggi gitu ya, nggak punya rasa gigih, lebih baik nggak usah nyemplung deh. Tapi ini nggak cuma di dunia jurnalistik ya, saya rasa di semua dunia pekerjaan pasti intinya sama ya. Kenapa saya bilang gigih itu modal utama? Karena kalau saya lihat dibandingkan dengan pekerjaan teman-teman saya yang lain, misalnya yang kerja di bank atau yang kerja di KAP gitu ya, challenge-nya tuh lebih berat yang dihadapi di dunia jurnalistik. Apalagi ketika mereka ke lapangan, belum lagi kalau investigasi kasus korupsi yang mungkin membuat mereka diancam nyawanya akan dibunuh dan segala macam. Jadi harus punya keberanian yang besar dan daya juang yang luar biasa, tidak putus-putusnya setiap hari. Itu yang pertama tuh. Modalnya. Kemudian yang kedua, jadi jurnalis itu juga harus punya modal kecerdasan minimal. Gak harus pinter banget, pinter sama cerdas kan beda ya. Menurut saya kalau pinter tuh ya emang dasarnya aja dia udah pinter gitu. Tapi kalau cerdas itu kita tahu bagaimana taktik untuk mendekati orang, kita tahu bagaimana menyiasati masalah-masalah yang kita hadapi gitu. Karena setiap hari di lapangan kita akan diminta sama atasan atau koordinator liputan untuk meliput berbagai topik yang berbeda. Kalau kita nggak cerdas, kalau kita nggak sering-sering baca beritanya atau nggak sering-sering melakukan riset, itu kita pasti ketika di hadapan dengan narasumber kita akan gagap, nggak tahu mau nanya pertanyaan apa. Makanya jadi jurnalis itu menurut saya salah satu modalnya selain gigih dan tidak mudah menyerah adalah harus cerdas dalam menyiasati challenge-challenge yang mungkin dihadapi di lapangan dan cerdas dalam menggali berita-berita yang memang harus didapatkan jawabannya oleh seorang jurnalis. Dan belum tentu semua jawaban yang dilontarkan oleh narasumber itu adalah jawaban yang jujur. Nah, itu juga yang mungkin gesture-gesture yang bisa ditangkap oleh seorang jurnalis kalau mereka mempelajari bahasa tubuh, mereka akan ngerti kok, oh ini pasti jawabannya bohong gitu. Saya beberapa kali wawancara orang yang karena mereka punya kasus mengenai narkoba atau korupsi gitu ya, yang saya ngeliat dari gesturnya itu udah kelihatan narasumbernya ini bohong. Tapi saya biarin aja, saya roll aja sampai saya tanya pertanyaannya, saya puter-puter, ujung-ujungnya kejebak sendiri sama jawaban dia. Dari awalnya ngomong A, akhirnya ngomong B. Jadi berkelit akhirnya. Ketika saya tanya ulang tadi, katanya apa? Sekarang jadi B. Akhirnya dia sendiri yang berkelit. Nah, ini kalau jurnalis itu betul-betul memperhatikan gesture dari narasumber, sebenarnya hal-hal yang menurut saya sangat mudah ditebak. Kalau kita cerdas memperhatikan gesture orang, kita cukup observasi sampai gesture orang. Saya rasa ini hal-hal yang bisa ditebak apakah narasumber itu sebenarnya bicara kejujuran atau sebaliknya. Jadi tipsnya kalau lebih dua hal itu ya, selain nomor 3 sih menurut saya yang paling penting sih, karena kita nggak pernah tahu ya kalau ketika jadi reporter apakah kita akan diangkat jadi anchor apa enggak. Modal utamanya sih sebenarnya selain berusaha adalah berdoa gitu. Karena buat saya doa itu salah satu pendorong utama ketika kita sudah berikhtiar maksimal, maka finishing terakhirnya adalah doa. Biar Allah yang menentukan. Setuju. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Iya betul. Itu harus saling melengkapi itu. Nggak bisa salah satu aja. Benar. Tapi ada nggak sih Mbak pengalaman ataupun yang mungkin hal-hal yang nggak pernah dilupakan dari seorang Mbak Lady sendiri yang
mungkin ada yang ternyata gue pertama kali grogi banget atau apa mungkin yang kira-kira yang selama ini menjadi selalu dikenang di masa dirimu berkarir di dunia jurnalis, ada nggak? Ataupun misalkan pas saat liputan demo atau apa gitu yang mungkin dirimu selalu kenang, ada nggak Mbak kira-kira? Itu banyak banget ya kalau liputan-liputan yang berkesan. Saya pernah diancam karena lagi investigasi kasus korupsi. Pernah ingat nggak dulu zamannya Pak SBY, itu pernah ada kasus korupsi Bulurah. Oh iya. Inisial Bulurah. Iya, tahu. Ingat ya. Waktu itu saya harus investigasi ke salah satu organisasi yang terasosiasi, yang waktu itu diduga terasosiasi sama orang yang dikatakan sebagai Bulurah ini. Iya. Walaupun mungkin saya yakin mungkin banyak masyarakat udah tahu kali ya maksudnya ini apa. Tapi waktu itu saya disuruh untuk investigasi ke salah satu organisasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan oknum Bulurah ini. Jadi waktu itu saya datang ke tempat organisasinya, agak sepi sih waktu itu. Dan bawa kamera. Waktu itu cukup nekat sih karena saya pikir gimana caranya tetap harus dapat omongan dari pihak organisasinya ya, buat harus apa dong ngomong tuh. Akhirnya saya nekat turun, nggak pakai persiapan gitu ya. Dan waktu itu kameramen saya juga cewek, jadi kita berdua cewek turun dan kemudian cewek turun. Maaf nih, saya bukannya mau menginikan ras tertentu ya, tapi dia dijaga sama orang-orang Ambon ya, kalau nggak salah, juga sama orang-orang Ambon, dan mereka ngamuk gitu begitu tahu bahwa ada kamera recording. Saya bilang sama kameranya, pokoknya apapun yang terjadi record aja. Jadi begitu kita turun dari mobil itu udah langsung record. Wah tuh mereka ngamuk-ngamuk tuh, wah mundur kalian. Jadi saya butuh menghentikan. Jadi diancam, walaupun saya tahu tuh gertak sambal ya. Tapi maksudnya kan untuk cewek gitu turun ngelakuin investigasi tanpa ada tanpa ada proteksi. Pakai seragam juga nggak gitu? Tanpa ada. Pakai seragam. Waktu itu pakai seragam dan saya pakai cute-nya RCTI, masih pakai cute RCTI itu. Jadi itu menurut saya agak nekat juga ya. Nyoba untuk mengulik kasus korupsi, kita pakai kamera pengintai ya, pakai kamera yang gede gitu kayak, wah ini gila juga sih ini. Karena tapi waktu itu saya tipikal orang yang target oriented gitu ya. Saya waktu itu kurang plan dan kurang strategi. Waktu itu kalau saya target oriented, buat saya yang pikir pokoknya yang penting dapat jawabannya. Mau dia ngancem kek, mau dia ngomong apapun itu bisa kita record gitu. Karena ingat di media itu jawaban no comment aja itu udah bisa jadi berita. Jadi berita benar. Jawaban mau mereka jawab no comment atau mau narasumbernya bilang nanti dua kata nanti aja itu udah bisa jadi berita gitu. Apalagi kalau kita ngomongin sama si tersangka korupsinya langsung ya. Itu udah bisa jadi headline bahkan. Ya, benar. Jadi waktu itu sih ketika diancam gitu ya. Wah itu gemeternya setengah mati sih, kita lari masuk balik ke, nggak lari sih, kita mundur pelan-pelan dan minta sama drivernya untuk langsung jemput gitu ya, karena deg-degan juga begitu masuk mobil, gila kita jangan dibunuh. Ya waktu itu sih saya pikir ya udahlah ya, saya pikir itu kan pasti gertak sambal yang pertama dan yang kedua nggak mungkin ngebunuh itu kan bukan hal yang mudah itu dilakukan. Betul. Apalagi lokasinya waktu itu saya cukup beruntung, lokasi tempat organisasinya itu ada di ruko yang cukup terbuka, jadi saya nggak masuk ke rumah tertentu itu enggak, tapi ada di satu buah ruko yang dia ada yang nggak jauh dari itu ada pos satpam lah ya, jadi saya cukup yakin bahwa nggak mungkin segampang itulah mereka ngebunuh orang. Banyak sih Mas Fajar, mulai dari diancam dibunuh pernah, digertak sama mantan presiden juga pernah. Serius macam-macam pengalamannya, saya juga pernah digertak. Jadi karena ini salah satu yang nggak pernah saya lupain juga ya, karena saya nggak perlu bilang nama presidennya, tapi waktu itu partainya baru memenangkan kontestasi pemilihan presiden, dan waktu itu partai ini tuh ketika di zaman sebelumnya, di rezim sebelumnya, ini menjadi partai yang paling menyuarakan suara rakyat ya, mereka yang paling anti sama kenaikan harga BBM.
tapi begitu partai yang menjadi pemenang kontestasi Pilpres, mereka kemudian mendadak jadi partai yang pertama yang pro terhadap kenaikan harga BBM waktu itu. Dan sama kantor saya suruh nanya, kenapa ketika menjadi oposisi, bertahan sebagai oposisi, paling keras menyuarakan keinginan untuk tidak menaikkan harga BBM terhadap pemerintah. Tapi sekarang menjadi partai penguasa, kenapa kok tiba-tiba menjadi yang paling pertama memajukan harga BBM? Nah, waktu itu saya lagi datang pas di acara pembubaran pembubaran tim kampanyenya. Jadi saya masuk ke kandang mereka lah ya waktu itu. Berani juga dia. Luar biasa juga. Itu dia, televisi kami masuk ke kandang mereka. Dan waktu itu karena memang lagi pembubaran tim kampanye, jadi otomatis media diundang cukup banyak. Jadi bukan bukan dirimu doang. Bukan cuma media yang pro, bukan cuma kami juga. Jadi dan bukan hanya media yang pro, media-media yang berseberangan dengan partai itu diundang juga. Diundang kan. Jadi waktu itu ketika dibuka pertanyaan dan kebetulan ada beberapa tokoh termasuk mantan presiden yang ada di sana, saya mengajukan angkat tangan gitu. Ya udah ketika ditanya silakan pertanyaannya apa? Ya kan jadi dengan programnya menaikkan harga BBM. Padahal dulu menjadi partai yang paling anti dengan kenaikan harga BBM. Menolak kenaikan harga BBM. Itu nggak dijawab ke beliau, tapi beliau langsung ngelihat saya, terus dia gini, kamu siapa nama kamu dan kamu dari media apa? Jadi tunjuk siapa nama kamu dari media mana? Apa? Dan itu semua orang yang ada di sana itu menoleh ke arah saya, melihat dengan tatapan iba gitu. Kasian banget nggak mau ya. Tapi udahlah, saya anggap itu jadi sebuah pengalaman. Dan jadi sebuah nilai keberanian juga, karena saya rasa ketika semua orang mungkin akan sungkan untuk mempertanyakan itu, saya jadi orang yang karena titipan dari atasan juga ya, saya jadi orang yang cukup berani untuk menanyakan itu di kandang mereka pula gitu. Tapi kan saya rasa memang sebagai jurnalis kita nggak perlu takut, karena kan kita ada suara bersama rakyat ya. Kita menjadi pihak yang pro rakyat. Jadi karena pro rakyat itulah saya rasa atas nama khalayak luas dan atas nama hajat hidup banyak orang, itu menjadi pertanyaan yang layak kita pertanyakan. Wow, luar biasa banget sih tadi pengalaman Mbak yang mungkin aku aja belum pernah ngerasain seperti itu, tapi gila sih, luar biasa banget. Itu baru dua loh pengalaman, masih banyak lagi pengalaman lain. Mungkin nanti di next episode di Ruang Cerita Fajar, Mbak Lady akan cerita lagi. Masih banyak soalnya pengalamannya. Kalau dibahas semua nih lebih dari sejam lebih nih. Ntar bingung juga kawan-kawan Ruang Cerita. Tapi nih pertanyaan berikutnya yang mungkin juga kita pengen tahu dari sudut pandang seorang Mbak Lady. Mungkin kan dirimu adalah seorang pembaca news anchor ataupun news presenter bilangnya di seputar Indonesia kan. Nah, pasti kan setiap hari juga membacakan peningkatan terus pasien, kemudian juga yang meninggal, yang sembuh dan lain-lain. Tapi nih banyak banget kan masyarakat kita yang sekarang sudah mulai, aku bilangnya apa ya? Bukan acuh ya, mungkin ada yang sudah responnya bagus terhadap anjuran pemerintah penggunaan masker, hand sanitizer dan lain-lain. Tapi ada juga orang-orang yang memang masih abai dengan hal itu kan, masih mungkin bosen juga, jenuh karena di rumah terus. Ada juga teman-teman yang masih memiliki privilege kerja di rumah dan juga memang harus bekerja di luar. Ada nggak sih tips atau saran dari seorang Mbak Lady untuk teman-teman yang tadi aku bilang kategori 3 ini, yang sudah bosen atau jenuh, kemudian yang memang masih memiliki privilege kerja di rumah dan juga yang memang harus bekerja di luar? Sebenarnya bukan tips ya, tapi mungkin lebih ke arahnya saran kali ya. Karena gini, kita pasti menyadari bahwa pandemi ini ketika awal-awal membuat kita ekonomi lumpuh. Tapi kita harus bersyukur bahwa ketika kita keluar hari ini, kita melihat bahwa roda ekonomi itu sudah berputar kembali.
bahwa tempat-tempat yang awalnya itu mereka melakukan, saya nggak bilang PHK, tapi merumahkan karyawannya dalam artian bahwa mereka tidak dipekerjakan sementara, jadi mereka tetap jadi karyawan, tapi mau nggak mau mereka tidak berpenghasilan selama beberapa bulan ke depan, atau bahkan ada beberapa UMKM gitu ya yang mungkin secara pendanaan mereka tidak punya hard cash, kalau nggak punya cash yang lebih banyak untuk menjadi biaya dana darurat, pada akhirnya mereka terpaksa merumahkan karyawannya. Hal-hal yang seperti ini memang mau tidak mau menjadi pil pahit yang kita semua telan gitu. Semuanya pasti terdampak, pun saya juga terdampak gitu. Kayak yang saya bilang tadi di awal bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan off-air yang sudah masuk di agenda, itu sudah harus saya hapuskan semua dari agenda. Kenapa? Karena tidak memungkinkan bertemu dengan orang banyak. Tidak lagi memungkinkan untuk menggelar sebuah hajatan yang ada panggung megah, Betul. kita bisa melakukan kerumunan interaksi dengan orang. ratusan bahkan ribuan orang. Ada kerumunan orang, itu udah mustahil gitu. Saya pun juga terdampak sama seperti teman-teman. Jadi ini seperti pedang dengan dua mata sisi ya. Jadi di satu sisi memang kita harus ngerem semuanya karena kita harus menghentikan COVID-19 ini. Tapi di satu sisi otomatis dengan pengereman itu ada konsekuensi dan pil-pil pahit yang harus kita telan. Ada mungkin teman-teman yang ter-PHK, ada teman-teman yang mungkin tidak mendapatkan penghasilan walaupun tidak kehilangan pekerjaannya gitu. Ketika COVID-19 ini, saya nggak bilang sudah berakhir ya, tapi pemerintah kemudian memberikan kelonggaran dengan new normal istilahnya. Yang satu hal yang harus kita ingat bersama bahwa pandeminya belum berakhir. Betul. Vaksinnya belum ditemukan, obatnya belum ada. Artinya apa? Kita semua masih harus tetap berjaga dan waspada. Karena sampai hari ini jumlah korban nyawa yang berjatuhan itu masih terus meningkat. Bahkan korban yang positif, orang-orang yang positif itu tiap hari masih jumlahnya mencapai angka ribuan. Kita nggak boleh lengah dalam hal ini. Saya paham betul teman-teman mungkin udah ngerasa jenuh, capek. Itu hal yang sangat manusiawi ya, sangat wajar. Apalagi ketika kebebasan itu kan hak dasar seseorang ya. Ketika kebebasan itu direnggut atas nama kebaikan bersama, saya yakin kita yang awalnya taat, lama-lama orang akan kemudian mempertanyakan, buat apa sih gue di rumah terus? Gitu. Betul. Tapi percayalah, ini tuh kebaikan kita bersama. Gitu. Oke, sekarang pemerintah melonggarkan dengan nama new normal. Ingat, new normal itu berjalan karena roda ekonomi harus berputar. Bukan karena pandeminya sudah berakhir. Bukan karena vaksinnya sudah ditemukan. Bukan obatnya sudah ada dan ini semua bisa mengobati kita. Belum ada obat yang ditemukan, vaksinnya juga belum ada, pandeminya belum berakhir, dan ini tidak terjadi hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Artinya ini memang kondisi yang dihadapi secara global. Kita bukan satu-satunya negara yang sedang berjuang, kita semuanya berjuang. Jadi kalau pemerintah memberikan kelonggaran, itu artinya kita boleh bergerak dari sistem ekonomi, tapi tolong dipahami bahwa protokol kesehatan itu harus tetap berjalan, harus tetap diterapkan, supaya korban yang berjatuhan itu nggak makin banyak dan nggak makin merugikan kita semuanya. Kita masih bisa tetap beraktivitas dengan normal, kita bisa tetap produktif, tapi nggak menambah angka yang pasien-pasien yang positif. Anyway, di pertanyaan terakhir sebelum kita tutup di episode kali ini bersama Mbak Lady, boleh dong Mbak kasih dukungan, memberi support ke teman-teman garda terdepan nih yang hingga sekarang belum bisa pulang, belum bisa ketemu dengan keluarga, anaknya yang memang masih berjuang menjadi garda terdepan melawan COVID-19 yang mungkin kita juga menjadi garda terdepan tapi dengan caranya kita. Karena ini kan teman-teman dokter, perawat, relawan yang sampai sekarang masih berjuang di garda terdepan, tapi dengan cara Mbak pas lagi pembawaan lagi jadi news anchor gitu. Ingat. Iyalah. Jadi biar ini bener ya. Mau anchor kan? Hah? Ini serius harus gaya di anchor enggak lah ya? Ya, terserah Mbak lah. Ini kan hanya ini doang. Siapa tahu emang ini bener Mbak Lady bukan nih kayak gitu kan teman-teman pendengar cerita. Silakan Mbak. Enggak sih, kalau saya sih intinya bahwa jangan lupa bahwa pandeminya belum berakhir. Jadi
banyak banget teman-teman kita di luar sana, tenaga-tenaga medis yang sampai hari ini mereka bahkan mengorbankan tidak hanya tenaga, waktu, bahkan nyawa mereka berjatuhan menyelamatkan nyawa pasien, menyelamatkan teman-teman kita yang mungkin menjadi korban atau mungkin menjadi pasien dari COVID-19, mereka-mereka yang terjangkit virus SARS-CoV-2 ini. Jadi saya pengen ngingetin sama semua teman-teman bahwa pandemi belum berakhir, new normal diterapkan karena ekonomi harus berputar, roda ekonomi harus kembali berjalan. Tapi virus COVID-19 ini masih ada di tengah-tengah kita. Jadi jangan sampai lengah dan jangan membiarkan nyawa teman-teman medis yang berjatuhan, yang berguguran sebagai pahlawan, itu terbuang sia-sia hanya karena kelengahan dan kelalaian kita sebagai manusia yang dengan alasan jenuh, dengan alasan bosan pemberitaan yang ada di media, dengan alasan bahwa kita sudah lelah dengan semua berita soal COVID-19 ini, membuat kita lengah dan membuat kita lalai bahwa virusnya masih ada di tengah kita semuanya. Dan ingat, teman-teman medis itu bukan garda terdepan, mereka garda terakhir. Siapa garda terdepannya? Kamu, kita semuanya. Karena dengan kita semua menjaga kesehatan, mereka tidak akan kewalahan menangani pasien di rumah sakit. Mereka nggak harus menginap di hotel untuk menangani pasien yang nggak habis-habisnya datang terus-menerus di rumah sakit. Mereka bisa istirahat ketemu sama keluarga, karena mereka semua manusia sama seperti kita. Mereka juga butuh untuk ketemu dengan keluarga, mereka kangen sama istri, anak, suami mereka, dan mereka juga butuh istirahat sama seperti kita. Jadi ayo sama-sama kita ringankan beban teman-teman medis dengan sama-sama jaga diri, jaga jarak aman, jaga jarak fisik, dan yang paling penting adalah jaga kebersihan. Cuci tangan, gunakan masker, dan gak usah keluar rumah kalau memang gak perlu-perlu banget. Super sekali. Luar biasa banget. Wah, luar biasa banget. Aku sampai ternganga gitu. Wow, kayak udah super sekali. Ya, karena saya ngerasain di Mas Fajar dan sepupu saya kebetulan ada yang dokter dan beliau positif COVID-19. Jadi saya merasakan betul pukulannya gitu ya, karena saya cukup dekat. Maksudnya sepupu saya ini juga kerja di Jakarta dan beliau setiap hari nanganin pasien di IGD sampai akhirnya mungkin beliau sendiri kelelahan dan setelah dites karena suhu tubuhnya panas, ternyata sepupu saya ini positif COVID-19. Saya memiliki kekhawatiran sebagai keluarga bahwa saudara saya sendiri yang jadi tenaga medis ini sampai terjangkit COVID-19. Buat saya ini menjadi kekhawatiran pribadi yang saya pengen teman-teman itu semua ngerasakan bahwa jangan kalian terus korbankan tenaga medis dengan kecerobohan dan kelalaian kalian. Dengan alasan bahwa kalian jenuh, lantas kalian bisa berbuat semena-mena. Nggak bisa kayak gitu, itu nggak adil namanya. Kalian nggak bisa mempertaruhkan nyawa mereka terus-menerus hanya karena kelalaian yang kalian bikin. Ingat bahwa virusnya masih ada. Kalau kita hari ini masih bisa enak makan nongkrong di Kemang pakai masker gitu ya, atau nongkrong di Senopati pakai masker, makan siang di Cipete pakai masker gitu. Teman-teman yang saat ini berjuang di rumah sakit belum tentu bisa melakukannya. Mereka bahkan untuk bisa ketemu keluarga itu mereka harus mikir berulang kali, apalagi kalau ada orang tua mereka yang punya penyakit bawaan. Jadi saya pengen ngerimain teman-teman saya, ini karena kekhawatiran saya pribadi ya. Jadi saya pengen semua teman-teman tuh ikut merasakan bahwa oke, fine, mungkin keluarga kalian gak ada yang jadi dokter, atau mungkin kalian gak ada yang ngerasain jadi tenaga medis gitu, sehingga gak betul-betul tahu. Tapi percayalah, kalau kalian terus ngasih mereka beban, mereka akan lelah. Dan suatu saat, yang paling berbahaya adalah kalau sampai mereka menyerah. Dan mereka udah gak peduli lagi. Dia akan sangat berbahaya. Siapa yang mau nanganin kita? Siapa yang mau nolong kita? Kalau bukan tenaga medis. Jadi ingat, garda terdepannya tuh bukan tenaga medis, tapi kita semuanya. Jadi berhentilah bersikap egois, berhentilah bersikap semena-mena, berhentilah menjadi lalai dan menjadi abai terhadap protokol kesehatan. Karena perjuangan masih belum berakhir. Perjuangan belum selesai. Kita harus tetap berjuang ya, dengan cara kita. Dan yang pasti, aku mungkin juga tambahin, kalau kita nggak bersama-sama bergotong royong untuk menyelesaikan pandemi ini, pandemi tidak akan selesai. Jadi dengan cara apapun, kalaupun misalkan kalian tidak perlu banget keluar, nggak usah keluar. Kalaupun memang harus kalian keluar, ikuti protokol yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah. Simple dan itu bisa kita ikuti dan bisa kita lakukan lah gitu kan. Dan juga sejujurnya adalah manusia adalah
manusia adalah makhluk yang memang pandai juga beradaptasi. Bagi teman-teman yang memang merasa bosan atau bingung bagaimana cara mengeksplor diri, sekarang banyak tools-toolsnya dari YouTube, Instagram, atau media sosial lainnya yang mungkin bisa kalian eksplor dengan kemampuan kalian. Dan percayalah, Tuhan tidak tidur. Ketika kita berusaha bareng-bareng, Tuhan akan memberikan jalan menjadi lebih baik. Betul. Seperti itu sih. Betul. Luar biasa hostnya hari ini. Karena dirimu agak serius. Saya nggak udah bisa sendiri. Anyway, terima kasih banyak Mbak Lady untuk waktunya di hari ini, kesempatan hari ini. Jangan kapok untuk main lagi di Ruang Cerita Fajar di episode berikutnya. Dan Insyaallah, teman-teman kalau misalkan ada masukan, komen atau apa, mungkin Mbak Lady di episode berikutnya mau ngomongin apa, bisa nanti di bawah di komen di Instagram ataupun di YouTube channelnya Fajar Surya Budiman, ataupun jangan lupa untuk like, comment, and share kanal YouTube-nya Fajar Surya Budiman di Ruang Cerita Fajar. Sebelum kita mengakhiri episode hari ini, kita biasanya ada tradisi foto dulu Mbak, foto virtual buat Instagram story. Boleh. Kita pose dulu ya. Siap. Oke. 3. Oke. Yuk, 3, 2. Oke, terima kasih Mbak Lady untuk waktunya. Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu. Sampaikan salam untuk keluarga semua yang Fajar. Sampaikan juga salam buat keluarga Mbak di rumah. Tetap sehat, keep healthy, keep happy, apalagi ya. Pokoknya terus berikan yang terbaik buat teman-teman yang sering nonton Mbak di seputar Indonesia dan semuanya. Insyaallah. Jangan kapok untuk ketemu nanti kalau kita pandemi sudah mereda, kita ketemu lagi. Insyaallah. Amin. Siap. Amin. Makasih banyak Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.